Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Agus yang mengajar agama pada hari ini. Ya, pada hari ini kami akan mengajarkan agama tentang aku tumbuh dan berkembang. Setiap orang akan mengalami namanya tumbuh dan berkembang. Sebelum pelajaran dimulai, tolong siapkan alat-alatnya, alat tulisnya. Kemudian nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditulis, tolong untuk ditulis. Dan hari ini kita akan lanjutkan dulu. Kita akan lanjutkan dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau kumpulkan di sini. Berkatilah kami semua agar mampu menyadari karya-Mu yang agung. Bukalah mata kami agar kami mampu melihat betapa Engkau selalu menjaga, mendampingi dan memelihara kami sejak kami lahir hingga tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, aku tumbuh dan berkembang. Ya, anak itu mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Kita pada awalnya adalah anak itu masih sangat amat lemah. Ya, masih lemah. Anak sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk belajar agama pada pelajaran yang pertama. Pada umumnya, manusia hidup di dunia ini selalu diawali dengan peristiwa kelahiran dan diakhiri dengan peristiwa namanya kematian. Setiap orang mengalami dilahirkan, mengalami peristiwa kelahiran, dan nantinya juga akan mengalami namanya peristiwa kematian. Siapapun itu akan mengalami peristiwa kematian, dan siapapun juga akan mengalami tadi dilahirkan dan akan mengalami kematian. Allah menghendaki bahwa setiap makhluknya, semua manusia akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Berkembang dan juga bertumbuh menjadi besar, menjadi lebih pandai. Ya, itu biasanya yang dialami oleh setiap orang. Perkembangan jasmani atau badaniyah, badan yang kita miliki ini adalah perkembangan yang menyangkut badan, antara lain bertambah tinggi, bertambah besar, dan juga bertambah kuat. Ya, ini bertambah tinggi, bertambah besar, dan bertambah kuat. Perkembangan jiwa adalah perkembangan yang menyangkut kemampuan-kemampuan dan sifat-sifat manusia. Nanti kalau ada pertanyaan apa itu perkembangan jiwa? Perkembangan jiwa adalah perkembangan yang menyangkut kemampuan-kemampuan dan sifat-sifat manusia. Ini yang dialami oleh setiap manusia. Semua kemampuan yang dimiliki oleh manusia harus dikembangkan. Semua yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki harus dikembangkan.
Perkembangan di segala segi dapat menjadikan manusia lebih sempurna. Ya, perkembangan di segala segi dapat menjadikan manusia lebih sempurna dan lebih menyerupai dengan citra Allah sendiri. Itu. Lalu kemudian Tuhan menghendaki manusia untuk berkembang agar dapat berguna bagi dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Ya, berguna bagi dirinya sendiri dan untuk orang lain. Usaha-usaha yang harus kita lakukan agar dapat mengembangkan kemampuan kita itu antara lain, ya, usahanya apa saja yang kita lakukan agar dapat mengembangkan kemampuan kita. Itu adalah misalnya anak itu harus tekun dan rajin berdoa. Setiap hari mau melakukan kegiatan apapun, orang harus berdoa. Mengapa kita berdoa? Adalah memohon bantuan, mohon terang dari Tuhan itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah banyak berlatih. Banyak berlatih kalau ada sesuatu yang dialami supaya kita mampu, maka harus berlatih. Jangan malas, tapi harus rajin berlatih. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3 adalah meneladan sikap baik dari orang lain. Wah, orang lain itu kok baik sekali, ya. Maka perlu kita contoh, maka perlu kita teladani supaya kita juga menjadi orang yang baik, orang yang berkualitas, ya ini. Jadi keteladanan baik terhadap orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah rajin berdoa. Ya, sebelum melakukan kegiatan, sebelum melakukan apa saja, ya, baik di rumah, mau di sekolah, selalu rajin berdoa, ya. Itu pun setiap hari Minggu kita juga harus rajin pergi ke gereja. Orang yang dapat membantu kita, orang yang dapat membantu kita dalam mengembangkan kemampuan kita itu adalah orang tua pasti, ya. Orang tua pasti membantu kita dalam pembiayaan, dalam belajar, dalam apa saja. Itu orang tua. Guru adalah pasti membimbing kita, memberikan ilmu pengetahuan di sekolah, ya. Guru memberikan ilmu pengetahuan yang ada di sekolah. Kemudian teman itu juga memberikan semangat, memberikan dukungan kepada kita agar kita semakin semangat, ya, di dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Kemudian ada kakak, adik, dan yang lain-lainnya. Itu adalah semuanya memberikan kontribusi, ya, memberikan bantuan kepada kita supaya kita menjadi anak yang pandai. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu pertama-tama itu kan manusia itu tidak ada, terus ibu hamil, kan gitu. Jadi keluar jadi bayi, terus bayi itu berkembang menjadi anak berkembang menjadi remaja berkembang menjadi
dewasa. Dewasa berkembang menjadi tua, dan akhirnya manusia itu lama-lama akan meninggalkan dunia ini, ya itu. Jadi diawali dengan lahir dan diakhiri dengan tua. Kalau diawali dengan ya bayi, ini kemudian anak, remaja, dewasa, dan tua, dan diakhiri dengan peristiwa namanya kematian. Semua orang akan mengalami namanya peristiwa kematian. Ya, akan mengalami peristiwa kematian. Semua akan meninggalkan dunia yang dicintai ini. Ya, itu. Tidak ada orang yang mau tidak meninggal. Pasti meninggal. Ya, itu. Lalu yang berikutnya, agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kita perlu makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Ya, ada daging, sayur, ya, ada lauk, telur, dan yang lain-lain. Itu. Makan makanan yang bergizi. Kalau kita makan makanan yang bergizi, maka badan kita semakin hari semakin tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua adalah rajin berolahraga. Rajin berolahraga nanti kita menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang kuat. Ada pepatah mengatakan mensana in corpore sano. Ya, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Jadi sehat jasmani dan rohani. Kemudian juga tidak lupa adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu dapat ya paling tidak membuat kita semakin hidup kita semakin baik. Kemudian perkembangan pikiran yang tampak pada seseorang anak adalah menjadi pandai. Nah, perkembangan pikiran, kalau pikirannya itu cerdas, rajin berdoa, rajin belajar, rajin berdoa, pasti anak itu akan menjadi anak yang pandai. Kalau menjadi anak yang pandai, berarti kita ya meyakini bahwa semuanya itu bisa tercapai dengan baik. Baik. Manusia diciptakan Tuhan yang paling sempurna. Karena manusia mempunyai akal budi yang baik dan juga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang kurang baik. Ya, jadi mana yang baik dan mana yang kurang baik. Bisa membedakan mana ya ini baik atau tidak, mencuri baik atau tidak, belajar baik atau tidak, menghormati guru itu baik atau tidak. Yang tahu hanya manusia. Kalau ciptaan yang lain ya tidak dipahami, tapi yang tahu adalah manusia. Kepada manusia Allah menganugerahkan kemampuan antara lain. Manusia itu mampu berpikir, ya, mampu berpikir, kemudian mampu berkehendak dan juga mampu bertindak. Ya, kepada manusia Allah menganugerahkan agar manusia itu mempunyai kemampuan berpikir, berkehendak dan juga bertindak. Kewajiban kita, ya, kewajiban kita terhadap orang tua di rumah adalah membantu pekerjaan orang tua. Apa yang dapat kita lakukan terhadap pekerjaan orang tua ini? Ya, apakah kita mau membantu atau kita tidak mau membantu pekerjaan orang tua?
Lalu kita lihat, setiap manusia itu pasti mempunyai namanya hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Kewajiban kita terhadap orang tua di rumah adalah membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan orang tua, apapun yang dapat kita lakukan. Ya, apapun yang dapat kita lakukan. Kemudian setiap tahun, ini dalam kitab suci nih, dalam kitab suci mengatakan bahwa setiap tahun orang tua Yesus, Maria dan Yosef itu pergi ke Yerusalem. Itu merupakan adat istiadat orang Yahudi seperti itu. Pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Untuk merayakan Paskah setiap tahunnya. Merayakan Paskah. Kemudian di dalam merayakan Paskah tentu menyiapkan segala-galanya. Yesus diajak oleh orang tuanya pergi ke Yerusalem ketika Yesus telah berusia 12 tahun. Ketika Yesus berusia 12 tahun, Yesus diajak ke Bait Allah. Ketika di Bait Allah, Yesus bertanya jawab dengan alim ulama, kemudian para imam, dan juga para pemuka agama. Jadi di Bait Allah itu Yesus pada waktu itu pulangnya dari Bait Allah itu tidak bersama dengan rombongannya, tapi mereka terpisah berkumpul dengan para alim ulama, pemuka agama, dan juga para imam. Manusia wajib bersyukur kepada Tuhan atas setiap peristiwa yang dialaminya. Maka manusia harus bersyukur, harus berterima kasih kepada Tuhan. Nah, itu. Baik, jelas ya? Sampai sini ya? Ya, mudah-mudahan kalian sedikit-sedikit akan lebih jelas. Kita lanjutkan. Perubahan fisik dialami oleh setiap manusia. Ya, bahwa manusia itu mulai dari bayi sampai kepada menjadi orang yang dewasa. Perubahan fisik dialami setiap manusia mulai dari bayi sampai dewasa. Perubahan mental dan kecerdasan yang dialami manusia seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Ya, fisiknya, tubuhnya, badannya. Ya, itu. Perubahan fisik dialami setiap manusia mulai dari bayi sampai dewasa. Mulai sampai dari bayi sampai tua, sampai ya menjelang wafatnya. Perubahan mental dan kecerdasan dialami manusia seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Ya, fisiknya, tubuhnya, badannya, ya, yang menganugerahi setiap manusia seiring dengan pertumbuhan daripada fisiknya itu sendiri. Baik, Tuhan menganugerahi setiap manusia kesempatan untuk tumbuh dan berkembang melalui orang-orang di sekitarnya. Melalui orang-orang di sekitarnya. Kita sekolah supaya pintar, apa saja.
Manusia wajib bersyukur kepada Tuhan atas setiap peristiwa yang dialami. Ya. Tuhan Allah menginginkan banyak orang untuk membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Untuk tumbuh dan berkembang. Selain menjadi besar, kita pun juga menjadi pintar dan bijaksana seperti Yesus. Ya, itu. Kita patut bersyukur dengan menghormati mereka semua dan juga menghargai apa yang mereka semua dan juga menghargai apa yang mereka berikan kepada kita, yaitu nasihat, ilmu, dan juga makanan kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang terkasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memperjelas daripada perikop-perikop yang ada di buku, ya. Nanti bisa dilanjutkan untuk mencatat, untuk melanjutkan catatannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak jelas, dan seterusnya. Pada minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Selamat berjumpa kembali dan Tuhan memberkati. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas orang tua, Bapak Ibu guru, teman-teman, dan semua orang yang Kau berikan kepada kami. Mereka telah merawat, mendampingi, dan membimbing kami, sehingga kami bisa tumbuh menjadi besar dan berkembang menjadi anak-anak yang terampil dan pintar. Semoga kami menyayangi mereka semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pelajaran agama pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih.